Selamat malam saudara sekalian. Kali ini kita akan belajar di dalam kitab 2 Korintus pasal 12 ayat 7 sampai dengan yang ke-10. Saya akan dibacakan buat Bapak Ibu dan saudara sekalian. Demikian bunyi firman Tuhan. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocok aku supaya aku jangan meninggikan diri. Tentang hal itu, aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan, supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku kepadamu. Sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, saya sering mendengar kesaksian bagaimana Tuhan menolong mereka, anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang hidup dalam kesusahan, yang sedang mengalami masalah keuangan. Ada yang mengisahkan bagaimana Tuhan mengirim uang di saat mereka membutuhkan. Ada yang mengisahkan bagaimana Tuhan memberikan emas batangan lewat orang lain yang tidak mereka kenal. Pendek kata, banyak mukjizat dilakukan Tuhan pada mereka yang memberikan kesaksian tersebut. Sedangkan saya, selama 25 tahun lebih hidup melayani Tuhan. 25 tahun masa pelayanan saya, belum pernah menyaksikan pertolongan spektakuler itu terjadi dalam kehidupan saya. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, ketika saya membutuhkan uang sekedar untuk membeli beras ataupun air minum, saya harus bekerja keras untuk mendapatkannya. Untuk mencukupi kehidupan bulanan rumah tangga saya dan istri, kami juga harus bekerja keras setiap hari. Kadang terlalu sulit bagi saya untuk percaya pada apa yang namanya mukjizat. Terkadang saya sebatas percaya Tuhan hanya sekedar menciptakan dunia ini, lalu Dia meninggalkannya. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, namun apakah karena hidup saya seolah tidak ada mukjizat, lalu saya kehilangan iman kepercayaan saya kepada Tuhan? Tidak, sekali-kali tidak. Saya tidak akan pernah kehilangan iman saya kepadanya, kepada Tuhan Yesus, hanya karena tidak ada mukjizat terjadi dalam kehidupan saya. Saya tidak akan pernah kehilangan iman kepercayaan saya kepada Tuhan Yesus Kristus, hanya karena seolah-olah di dalam hidup saya tidak ada mukjizat. Saya belajar banyak sebenarnya dari Sadrak, Mesak, dan Abednego. Sesaat sebelum mereka akan dimasukkan dalam perapian yang menyala-nyala, walaupun Tuhan tidak menolong mereka, mereka tetap tidak akan menyembah Allah lain selain Elohim. Dan tentunya dalam akhir ceritanya kita semua tahu kan, Elohim, Tuhan, Allah yang disembah Sadrak dan Mesak dan Abednego, yang juga kita sembah sampai saat ini, tetap menolong mereka. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, saya beriman kepada Allah bukan karena mukjizat yang diperbuatnya. Saya beriman kepadanya karena apa yang sudah diperbuatnya kepada saya di atas kayu salib. Saya beriman kepada Tuhan. Saya beriman kepada Allah. Saya beriman kepada Yesus, Sang Juru Selamat itu, karena anugerahnya. Dan itu yang akan saya ajarkan kepada semuanya. Semua yang mendengar perkataan saya, semua yang melihat video ini, semua yang menjalani pelayanan bersama dengan saya. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, bukan karena mukjizat kita beriman kepada Tuhan, tapi anugerah kasih-Nya yang begitu besar itulah yang membuat kita beriman kepadanya. Saat ini banyak orang iring Tuhan hanya karena ingin mengalami mukjizat. Banyak orang dia datang ke gereja karena mengharapkan sesuatu yang spektakuler.
Banyak orang yang datang beribadah karena ingin diberkati Tuhan. Ya, Tuhan memang pembawa berkat. Tapi di sisi lain ketika kita akan datang kepada Tuhan, ketika kita iring kepada Tuhan, ada salib yang harus kita pikul. Ada salib yang harus kita bawa. Dan sebenarnya kalau kita mau jujur, salib itu ringan. Namun terkadang berkat yang kita terima, itu yang memberatkan hidup kita. Banyak orang jatuh karena berkat. Tetapi banyak orang terbangun imannya karena mikul salib. Karena pikul salib Tuhan. Kita belajar bersama bahwa Allah yang memberi mukjizat itu, Allah sang pemberi mukjizat itu masih bermukjizat dari dulu sampai sekarang, sampai nanti kesudahan zaman. Tetapi jangan sampai kita iring kepadanya hanya karena mukjizat saja. Kita adalah umat pilihan Allah yang dipilih oleh Allah karena anugerahnya. Itu bukan karena hasil usaha kita sebagai manusia, tetapi semata-mata karena anugerahnya. Sola gratia. Karena anugerah Tuhan yang rela, taat, sampai mati di atas kayu salib. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, belajarlah kepada Sadrak, Mesak, dan Abednego. Bahkan terlebih lagi, belajarlah kepada Tuhan itu sendiri. Kalau Sadrak, Mesak, dan Abednego tetap ditolong Tuhan, walaupun dia ngomong seperti itu. Dia tetap dilepaskan dari perapian yang menyala-nyala. Tetapi Tuhan sendiri, dia tidak menolong dirinya sendiri, walaupun dia mampu. Tetapi dia taat kepada Bapaknya, taat kepada kehendak Bapaknya, rela menyerahkan nyawanya di atas kayu salib untuk menebus kita, umat yang percaya, menebus kita dari dosa, menuju kehidupan yang kekal, kehidupan yang penuh dengan berkat Tuhan. Janganlah mengiring Tuhan karena mengharap sesuatu yang spektakuler. Janganlah ikut Tuhan hanya karena mengharap mukjizat-mukjizatnya saja. Jangan juga mengikut Tuhan hanya karena kita berharap mendapatkan berkat. Semua orang sudah mendapatkan berkat dari Tuhan. Umat pilihan adalah umat yang mendapatkan anugerahnya. Jadi apa toh yang kita inginkan? Karena semuanya itu sudah disediakan Tuhan bagi kita. Semua sudah disediakan oleh Allah, Pencipta semesta alam, Sang Maha Kuasa itu untuk kita. Semua sudah disediakannya. Dan kita hanya cukup menengadahkan tangan, berdoa, siap menerima berkat anugerah daripadanya. Pekerjaan kita itu, pekerjaan keras yang kita lakukan itu adalah satu bentuk pengakuan bahwa kita masih hidup di dunia. Tetapi pekerjaan kita pun itu merupakan anugerah dari Tuhan. Kita adalah orang pilihan yang tidak bisa lepas dari anugerahnya. Sekali lagi Bapak Ibu, iringlah kepada Tuhan bukan karena mukjizatnya. Iringlah kepada Tuhan bukan hanya karena berkatnya, tapi mengiring Tuhan. Kita mengiring Tuhan itu karena anugerah yang sudah diberikannya kepada kita. Selamat malam. Tuhan memberkati Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian dengan anugerah yang melimpah, berkat yang melimpah, sampai kesudahan zaman. Amin. Firman Tuhan.